Baik, perkenalkan nama saya Gary Nugraha, NIM saya 22120012. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Jadi kita akan membahas soal kuis. Jadi untuk nomor 1, jelaskan struktur program C++. Jadi ini contohnya untuk skripnya. Sini dalam struktur C++ itu ada file header, itu contohnya misalnya pagar include iostream, kemudian ada using namespace, kemudian ada deklarasinya yang ini ada, ini juga, ini termasuk deklarasi. Jadi kalau untuk struktur dev C++ itu ada juga namanya komentar itu biasanya diawali dengan slash 2 kali. Kemudian kalau sudah masuk untuk di cout itu sudah termasuk di definisi. Jadi kesimpulannya untuk struktur C++ ada file header, deklarasi, definisi, dan juga ada komentar. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah program untuk menampilkan data diri Anda masing-masing. Jadi saya sudah menyiapkan untuk skripnya. Ini contohnya, kita langsung running. Ya, ini nama saya misalnya contoh Gary Nugraha, kemudian alamat saya di TDM 3, kemudian ada nick saya yaitu 36740107 dan seterusnya. Kemudian jurusan kalau saya teknik informatika. Ya, ini outputannya. Jadi misalnya data mahasiswa, nama Gary Nugraha, alamat TDM 3, NIK 3674 dan seterusnya, jurusan teknik informatika. Kemudian untuk soal nomor 3. Kerjakan dan jelaskan output dari program berikut. Jadi skripnya sudah saya kerjakan juga di sini. Jadi kita langsung running. Nah, jadi di sini skrip ini menjelaskan untuk merubah Celsius ke dalam bentuk Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur. Jadi misalnya input suhu Celsiusnya 18 derajat. Enter. Jadi di sini sudah ada rumusnya. Untuk rumusnya misalnya Fahrenheit 9,0 dibagi 5,0 dikalikan Celsius, misalnya tadi ini 18 derajat, maka hasilnya adalah 64,4 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, rumusnya Celsius ditambah 273,14. Jika contohnya suhu Celsiusnya adalah 18 derajat Celsius, maka yaitu 18 ditambah 273,14, hasilnya adalah 291,14 dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 4, kerjakan dan bandingkan kedua program berikut dan berikan tanggapan Anda. Jadi untuk program tipe data saya akan memberikan soal nomor 4 bagian A. Kalau untuk program tipe data STDIO itu bagian B. Jadi sini untuk bagian A-nya, ini bagian B. Ya, jadi kita langsung running. Ya, ini outputannya. Kita print screen dulu, kita bandingkan. Ya. Kita crop dulu. Kemudian
untuk bagian B nya atau Studio kita running dulu. Print screen ya. Nah, ini kita bisa bedakan untuk jika untuk bagian A nya dengan B kode programnya. Kalau untuk bagian A dia menggunakan IOStream, sedangkan untuk B kita menggunakan Studio.h. Kemudian perbedaannya juga ada di void. Kalau untuk IOStream kita menggunakan void, yaitu ini lambangnya ini, misalnya yang kurang dari 2 kali umumnya yang kita ketahui. Kalau untuk bagian B nya dia agak sedikit rumit, dia menggunakan %/n kemudian tanda kutip. Kemudian perbedaannya juga di bagian outputan hasilnya. Jadi kalau untuk bagian IOStream dengan Studio, untuk Studio tuh hasilnya lebih spesifik lagi, bisa dilihat ini 7.50 sekian sekian sekian, dan sedangkan kalau di IOStream hasilnya hanya 7.7,5. Jadi untuk di Studio kesimpulannya lebih spesifik lagi outputannya, hasilnya. Kemudian untuk ini untuk di Studio juga kita bisa mengatur untuk spasinya, jumlah spasi. Misalnya di sini tadi runningnya untuk ini, di sini kan angka 4. Untuk spasinya setelah tanda sama dengan adalah 4 spasi. Bisa kita ubah kalau misalnya sebelum titik ini 20. Berarti nanti ketika outputannya ya dia lebih cenderung ke kanan, spasinya ada 20 spasi. Jadi sekian untuk penjelasan jawaban kuis kita hari ini. Sekian dan terima kasih.